Shalom jemaat terkasih, dimanapun kita berada saat ini, kita sungguh bersyukur jikalau Tuhan memberikan kesempatan dan waktu hidup bagi kita semua. Bagaimanapun kondisi kita hari ini, percayalah Tuhan ada beserta dengan kita. Mari datang dengan tenang dan menghadap hadirat Allah di dalam saat teduh. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, bagaimana perjalanan kita selanjutnya? Hidup kita butuh tuntunan, butuh pegangan, butuh pimpinan. Siapakah penolong yang selalu bersama-sama dengan kita? Tuhan, tinggallah sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, pagi turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kau aku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku. Bila salib-Mu nyata di depan kami Tuhan, menunjukkan jalan penuh menuju terang. Berilah salib-Mu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati kita sebelum kita menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kiranya Tuhan mau menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang hancur. Kami mengakui akan segala salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami begitu dengan penuh cacat celah, begitu dengan kelemahan, keterbatasan, bahkan juga keberdosaan. Kiranya kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan, menyucikan setiap kami. Dan kami sebelum menaikkan doa-doa syafaat kepadamu, kami mau mengaku kami bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur bersama. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Baik itu kesehatan yang Tuhan anugerahkan, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, toko, dan juga studi anak-anak kita. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita buka suara, kita bersyukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Untuk anugerah kesehatan, keluarga kami yang Tuhan pelihara, pekerjaan, studi anak-anak, usaha, bisnis, toko, dan juga segala pelayanan yang Tuhan percayakan sampai pada saat ini. Kalau kami boleh lakukan dan kami boleh capai, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh hadir pada saat ini ikut di dalam ibadah minggu. Sekali lagi kami sadar semuanya itu karena kemurahan-Mu kepada setiap kami. Kami boleh dengan setia ikut menyembah beribadah kepada Tuhan. Kami juga teringat orang-orang yang mungkin masih sulit untuk bisa ikut beribadah sampai pada saat ini. Mungkin mereka terganggu dalam kondisi kesehatan. Mungkin mereka lesu di dalam iman. Mungkin mereka juga begitu banyak pergumulan sehingga mereka menjauh daripada Tuhan. Tuhan, lawat mereka. Kami secara khusus berdoa pada hari ini kepada hamba-Mu, Guru Injil Mary Tulay, yang masih terbaring sakit di ruangan ICU. Kiranya Tuhan, Engkau terus memelihara, memulihkan, dan juga menyembuhkan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai pada saat ini. Tuhan, jamah dengan bilur-bilur-Mu yang heran, Tuhan yang sembuhkan. Tuhan juga terus memulihkan hamba-Mu, Pendeta Tulay, yang saat ini sudah ada di rumah dalam isolasi mandiri. Biar Tuhan memberikan kekuatan hari demi hari semakin pulih dan sehat. Kami juga berdoa bagi Harno, bagi Mbak Yuli yang sedang isolasi mandiri. Biar Tuhan juga yang menolong, memberkati dan juga menyembuhkan dari kesehari. Mereka boleh semakin kuat, semakin pulih. Kami mengingat juga kemonakan dari Semu Mary, Desi, dan juga anaknya Gle. Tuhan juga yang menolong proses pemulihan mereka dalam kondisi yang masih dirawat juga. Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam pergumulan kesehatan mereka. Kami juga bawa di dalam doa bagi pergumulan jemaat Tuhan di dalam finansial, ekonomi, pekerjaan, relasi rumah tangga. Kiranya lawatan Tuhan bersama dengan mereka. Dan ketika mereka semakin menyadari bahwa Tuhan begitu baik, mereka boleh bangkit dan juga bersemangat setia kembali mengikut Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur dan bersuka cita bersama kedua pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan pemberkatan nikah dalam waktu-waktu dekat ini. Kepada Saudara Erwin Gunawan dengan Kina Kawatu, kepada Guru Injil Erita Siombing dengan Guru Injil Jami, biarlah kedua pasangan ini dalam segala masa-masa persiapan pernikahan Tuhan yang berkati. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam acara pemberkatan nikah kudus dan juga kehidupan rumah tangga mereka kelak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus berdoa bagi negara kami, bangsa dan Republik Indonesia ini. Segala proses vaksinasi yang terus berlanjut, biarlah Tuhan yang menjaga, memelihara, agar banyak bangsa Indonesia, khususnya masyarakat yang ada, divaksinasi dengan begitu cepat dan juga banyak. Berkati pemerintah dengan segala pergumulan yang ada, faktor ekonomi, pembukaan lahan pekerjaan, dan juga usaha-usaha untuk pemulihan ekonomi. Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan mengawal pemerintahan kami. Kami berdoa
bagi persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Biar kami jemaat Tuhan kembali diingatkan untuk setia, untuk beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sudah menang. Terpuji namamu, berkati sebentar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan sudah utus hamba-Mu, biarlah boleh sungguh menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengucapkan salam damai kepada seisi anggota keluarga kita di rumah. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Pembacaan litani kita minggu ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mari sama-sama kita ikuti dalam hati. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Di dalam kehidupan ini, banyak jalan yang kita lalui. Jalan datar, berbatu, onak duri, bahkan jalan berbahaya. Di saat gentar dan gelisah, bahkan susah hati, siapa yang memimpin kita? Ikut Yesus, kemanapun, ku tetap ikut Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, mau ikut Yesus ke tempat manapun. Ku ikut Yesus, ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus kemana yang pimpin. Ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ke tempat manapun. Ku ikut Yesus, ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus kemana Ia pimpin. Ku mau ikut Dia. Musik. Menempuh jalan yang susah, ku ingin dekat pada Tuhan, karena di dalam Dia kita aman dalam pimpinannya. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus
kepada hambanya kami persilahkan. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jikalau pada minggu hari ini kita boleh diberikan kesempatan indah oleh Tuhan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan pimpin, siapkan hati dan pikiran kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari Sabat-Mu ini kami boleh dengan seisi rumah kami beribadah menyembah Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan hamba-Mu, dengan penuh segala kelemahan keterbatasan. Tuhan tutup bungkus, sucikan, layakan dia boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Kami semua, Tuhan siapkan hati kami masing-masing, agar kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, tadi kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13-35. Kita tidak lagi membacanya pada saat ini. Saudara, ketika kita sedang berolahraga atau berjalan pagi bersama dengan teman atau keluarga, pasti lebih enak rasanya kita bisa sambil ngobrol. Untuk mengisi waktu supaya tidak bosan dan juga bisa lebih santai dan hidup suasananya. Biasanya dari topik seperti hobi, membahas isu-isu terkini, saling ceritakan pengalaman, bertukar informasi, sampai curhat masalah pribadi. Bisa saja kita obrolkan. Apakah saudara pernah punya pengalaman seperti demikian ketika saudara berolahraga, berjalan, berlari-lari kecil, saudara bicara dengan teman-teman berolahraga itu? Nah, saudara, kira-kira suasana yang sedang terjadi terhadap kedua murid Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus juga seperti itu. Memang mereka bukan sedang dalam rangka berolahraga pada saat itu, tetapi dengan jelas Alkitab mencatat mereka yang bernama Kleopas dan istrinya itu, mungkin sekali mereka berdua sedang dalam perjalanan kembali ke rumah setelah merayakan hari roti tidak beragi. Mereka berjalan pulang ke rumah mereka dari Yerusalem menuju Emmaus. Jaraknya 11 km kira-kira, saudara. Lumayan. Ada satu kebiasaan bagi mereka orang-orang Yahudi, bila melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka umumnya menggunakan waktu selama perjalanan dengan mendiskusikan isi hukum Taurat. Dalam konteks ini, makna mendiskusikan tentang Taurat bagi umat Israel bukan sekedar untuk membuang waktu agar mereka tidak capek selama di perjalanan, tetapi secara spiritualitas mendiskusikan hukum Taurat bagi mereka dimaknai dapat memberi pencerahan iman dan penguatan terhadap kehidupan yang sedang mereka jalani. Saudara, perikop tadi menjelaskan kepada kita ada dua orang dari murid Yesus ini. Ternyata bukan juga sedang mendiskusikan Taurat selama perjalanan mereka dari Yerusalem menuju Emmaus. Apa kira-kira yang mereka obrolkan, saudara? Saudara pasti tadi sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata mereka sedang mendiskusikan topik aktual yang viral tentang peristiwa penganiayaan dan eksekusi salib yang baru saja dialami oleh Yesus. Sebagai guru mereka tentunya. Mereka mendiskusikan tentang kehidupan Yesus yang mereka anggap sebagai seorang nabi yang sangat berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan Allah. Tetapi nyatanya, dia harus mengalami kematian yang sangat tragis, yaitu mati disalibkan. Padahal mereka semula sangat mengharapkan Yesus dapat menjadi seorang Mesias yang membebaskan umat Israel dari cengkeraman dan kekuasaan penjajahan kerajaan Romawi. Mereka saling bertanya, bagaimana mungkin seorang nabi yang katanya berkuasa seperti diri Yesus yang dipenuhi oleh mujizat Allah dapat mengalami kematian di atas kayu salib? Mengapa Allah tidak menyelamatkan Yesus dari hukuman dan kematian di atas kayu salib? Pada saat mereka sibuk berdiskusi tentang peristiwa aktual dan viral yang baru saja terjadi, muncullah seorang asing yang tiba-tiba juga berjalan mendekati mereka dan ikut serta berdiskusi selama perjalanan ke Emmaus. Saudara bisa membayangkan tiba-tiba mereka tidak berdua lagi dan ada satu orang lagi beserta dengan mereka berbincang-bincang.
Lalu kedua murid Yesus tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa orang asing yang bersama-sama dan dekat dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Di Lukas 24 ayat 16 disebutkan alasan mengapa kedua murid Yesus tersebut tidak mengetahui kehadiran dari Yesus di tengah-tengah mereka. Yaitu, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Beberapa penafsir mengartikan sesuatu yang menghalangi mata mereka adalah karena pandangan mata kedua murid Yesus tersebut terhalang oleh sinar matahari yang akan terbenam. Saudara, karena kedua orang tersebut berjalan menuju arah barat, maka mata mereka menjadi silau oleh sinar matahari sore. Ada pula yang mengatakan bahwa kedua murid tersebut tidak dapat mengenali kehadiran Yesus yang telah bangkit karena hati mereka saat itu diliputi oleh perasaan duka cita yang disebabkan kematian Yesus. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka Lukas 24 ayat 17 mengatakan bagaimana keadaan hati dari kedua murid Yesus itu. Dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi karena mereka saat itu sedang muram sebagai cerminan dari hati yang sedih dan berduka cita, maka mereka tidak mampu lagi mengenali diri Yesus yang sebelumnya telah mereka kenal. Itu sebabnya, saudara, mereka bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kemungkinan tersebut di atas memiliki dasar yang nyata, sebab mereka saat itu memang berjalan ke arah barat, dan pastilah mata mereka silau terkena oleh sinar matahari senja. Demikian pula, saudara, mereka saat itu memang sedang berduka cita karena kematian seorang guru mereka yang sangat mereka kasihi dan dianggap berkuasa sebagai Nabi Allah, sehingga harapan-harapan mereka kini menjadi pudar. Tetapi saudara, semua kemungkinan tadi tidak dapat dijadikan alasan utama mengapa para murid Yesus saat dalam perjalanan ke Emmaus tidak lagi mengenali kehadiran dari Yesus. Bukankah mereka sebenarnya juga dapat mengenali Yesus dari jenis suaranya atau caranya Dia berkata-kata? Bukankah mereka sempat memandang beberapa kali wajah Yesus saat Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka? Kedua murid Yesus tersebut tidak dapat mengenali kehadiran Yesus yang bangkit karena mereka saat itu terkesima, saudara. Saudara, arti dari terkesima ini adalah bingung sampai tidak dapat mengenali lagi seseorang. Atau mereka lupa dan tidak mengenal lagi, fail to recognize. Selain hati mereka sedang berduka cita, kedua murid Yesus itu tidak lagi mampu mengenali diri Yesus sebelum Dia wafat. Mereka kini melihat diri Yesus dalam bentuk yang sama sekali baru, sehingga mereka gagal untuk mengenali identitas Yesus yang sesungguhnya. Kedua murid tersebut benar-benar tidak mengenali Yesus dengan tubuh kebangkitannya, sehingga mereka menganggap Yesus yang bangkit sebagai orang asing yang kebetulan hadir di tengah-tengah perjalanan mereka menuju Emmaus. Bahkan mereka juga tetap tidak mengenali Yesus saat Yesus menegur mereka dengan perkataan yang keras. "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 25-26 dalam Lukas 24. Saudara, jikalau perkataan itu dilontarkan kepada kita, bukankah kita akan sedikit tersinggung, saudara, ketika orang asing yang sedang berbicara dengan kita menegur kita sebagai orang bodoh dan orang yang berhati lamban? Bukankah saat perasaan kita terganggu itu, maka dapat mendorong kita untuk lebih mencermati secara lebih mendalam, siapa ini orang yang berani ngomong seperti itu kepada saya? Kalau kejadian itu terjadi kepada saudara dan saya di zaman ini.
Tetapi saudara, kedua murid Yesus tersebut tetap tidak menyadari orang asing yang sedang menegur dan berbicara dengan mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Selaput yang menghalangi mata mereka sedemikian tebalnya, sehingga kedua murid tetap buta mata dan kesadarannya pada saat Yesus menerangkan tentang Mesias sebagaimana telah dinubuatkan oleh kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya dalam sisa perjalanan, kedua murid Yesus itu tidak lagi sedang mendiskusikan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, tetapi yang terjadi mereka sedang diajar oleh orang asing tentang makna dari ayat-ayat firman Tuhan yang di dalam bentuk perspektif yang baru dan lebih dalam. Makna hukum Taurat dan kitab nabi-nabi tidak lagi ditempatkan secara terpisah dari karya Tuhan Yesus yang telah wafat dan bangkit. Sebaliknya, nubuat yang tercantum pada hukum Taurat dan kitab nabi-nabi menjadi penuh makna dan nyata ketika nubuat firman Tuhan tersebut ditempatkan dalam kerangka karya keselamatan Allah. Terbukti, saudara, Yesus sebagai Mesias harus menderita, tetapi juga dia akan dibangkitkan dari kematiannya. Saudaraku, ketika mereka hampir sampai di Emmaus dikatakan, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi kedua murid Yesus itu sangat mendesak dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ayat 29, Lukas mencatat demikian. Perkataan kedua murid Yesus yang mengajak Yesus tinggal bersama mereka membuat Henry Francis Lyte pada tahun 1847 untuk mengubah suatu syair dengan judul Abide With Me, yang kemudian oleh William Henry Monk pada tahun 1861 dijadikan suatu nyanyian yang sangat terkenal yang ada di dalam KPPK 406, Tinggallah Sertaku. Saudara, ungkapan permohonan dari kedua murid Yesus agar Yesus mau bersama-sama untuk tinggal dengan mereka memberi kesan bahwa mereka waktu itu sangat takjub dan terkesan dengan seluruh sikap dan perkataan Yesus saat dia menjelaskan makna kitab suci selama di perjalanan. Dalam hal ini mereka bukan sekedar ingin memberi pertolongan kepada Yesus sebagai orang asing, karena menurut kebiasaan dan tata krama Yahudi, tidaklah pantas membiarkan seorang tamu berjalan dalam keadaan gelap di malam hari. Ya, di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 11 ada contoh kisahnya, kebiasaan mereka. Tetapi justru sebaliknya, dorongan untuk memaksa Yesus agar tinggal serta dengan mereka malam itu, karena mereka merasa telah memperoleh pertolongan berupa pencerahan iman saat Yesus menjelaskan makna firman Tuhan yang sejati. Pencerahan iman terhadap kebenaran firman Tuhan tersebut sedikit banyak telah mengobati perasaan duka cita dan kesedihan hati mereka sepanjang perjalanan. Sebab mereka makin dapat melihat bahwa kematian Yesus pada hakikatnya telah ditentukan oleh Allah. Kematian Yesus justru dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Meskipun saat itu hati mereka tetap belum mengenal identitas diri Yesus yang sesungguhnya. Kedua murid Yesus itu masih menganggap Yesus sebagai orang asing, saudara. Tetapi mereka begitu suka sama orang asing ini. Mata rohani kedua murid Yesus baru tersingkapkan, baru terbuka saat mereka bersama Yesus makan roti. Ayat 30 sampai 31 mengatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi apa yang dikatakan dalam Lukas? Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama perjalanan yang cukup jauh, mereka tidak mampu mengenali jati diri Yesus. 11 km, saudara, cukup lama. Mereka berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi
saat mereka bertiga makan bersama, yaitu saat Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan roti itu kepada mereka, barulah terbuka mata mereka. Apakah kesadaran dan mata rohani mereka baru dapat terbuka karena mereka diingatkan akan peristiwa perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan? Ataukah penyingkapan diri Yesus terjadi karena saat itu mereka tidak lagi menganggap Yesus sebagai orang asing karena mereka telah menyambut Dia untuk makan bersama? Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan Yesus yang bangkit akan dapat dialami secara eksistensial ketika umat percaya mau membuka hati dengan sikap kasih kepada sesamanya yang asing itu. Tuhan Yesus yang telah bangkit juga berjanji akan hadir di tengah-tengah persekutuan orang yang saling mengasihi dan percaya di dalam namanya. Matius 18 ayat 20 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, selama manusia memiliki sikap tidak percaya dan tidak mengasihi Kristus, maka mereka tidak mungkin dapat mengalami kehadiran Kristus yang telah bangkit. Pada zaman ini tidak setiap orang dapat mengalami kehadiran dan kuasa Kristus yang bangkit jikalau mereka tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Bagi kita yang hidup saat ini, saudara dan saya, bukankah kita sering memperlakukan Kristus yang bangkit seperti seorang yang asing? Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering tidak peka dengan keadaan orang asing yang benar-benar asing yang berada di tengah-tengah kita. Mata hati kita sering tertutup rapat sehingga kita tidak mampu melihat kehadiran Kristus yang tersembunyi dalam berbagai penderitaan dan kesusahan orang-orang asing di sekitar kita. Jangankan kalau kita mau jujur orang asing, saudara, terhadap orang yang kita sudah kenal saja kita masih sering tidak peduli, bahkan bertindak kejam kepada mereka. Saudara, setelah kedua murid Yesus tersebut dapat mengenali diri Yesus yang telah bangkit dan tidak lagi sebagai orang asing, maka di dalam Lukas 24 ayat 33 menyatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Wow, saudara, ternyata perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit menghasilkan suatu perubahan sikap dan perubahan spiritualitas. Walaupun mereka di Emmaus belum sempat beristirahat, saudara bisa bayangkan mereka baru sampai dan hari telah menjelang malam, mereka berdua kembali lagi memutuskan pergi ke Yerusalem menemui para murid Yesus lainnya. Mereka ingin memberitakan kabar gembira tentang perjumpaan mereka dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Ingat saudara, 11 kilometer mereka kembali ke Yerusalem. Apabila semula muka mereka berwajah muram penuh kesedihan dan rasa duka cita saat mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, tetapi kini wajah mereka diliputi oleh perasaan sukacita yang luar biasa saat mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Bagi mereka berdua, berita tentang kebangkitan Kristus bukan lagi merupakan kabar burung, sebab kini mereka telah mengalami secara personal, secara pribadi dan langsung perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Maka kemudian, saudara, para rasul dan jemaat mula-mula di zaman itu bersaksi tentang Kristus dengan sepenuh hati, bukan didorong oleh perasaan kecewa karena harapan utama mereka menjadi hancur, sebab inti dari pemberitaan dan kesaksian gereja mula-mula atau para rasul bukan sekedar memberi penghiburan dan pengharapan kosong, tetapi dasar isi kesaksian dan pemberitaan para rasul dan gereja mula-mula yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit berisi pesan untuk bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
dalam Kisah 2 ayat 38. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang bangkit senantiasa dikaitkan dengan panggilan untuk bertobat, yaitu perubahan arah, perubahan nilai, dan juga perubahan kualitas kehidupan. Melalui peristiwa kebangkitan Kristus, para rasul dan jemaat mula-mula telah mengalami apa artinya dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal, yang mana panggilan pertobatan dan kelahiran kembali tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sebab oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi sampai di sini sangatlah jelas, saudara, bahwa para rasul dan gereja mula-mula telah mengalami peristiwa kebangkitan Kristus secara real, nyata, dan eksistensial. Sehingga peristiwa kebangkitan Kristus telah mengubah seluruh pola pikir, pandangan mereka, nilai-nilai mereka, dan makna serta tujuan hidup mereka. Kita tahu akhirnya seluruh murid Tuhan Yesus bersemangat, bahkan mereka rela martir bagi Kristus. Dengan demikian, saudara, saat ini apakah kita selaku jemaat Tuhan juga telah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit secara pribadi? Melalui segala peristiwa dalam kehidupan ini, saudara, apabila kehidupan kita lebih sering dibelenggu oleh perasaan amarah, dendam, iri, duka, sedih, dan berpikir menurut ukuran-ukuran nilai-nilai duniawi, maka sama saja sikap kita seperti dua orang murid dari Emmaus tadi sebelum dia sadar akan keberadaan Yesus. Dalam situasi demikian kita akan memperlakukan Kristus yang bangkit sebagai orang asing yang sebenarnya sedang berjalan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Sebab kita tidak lagi mampu mengenali jati diri Kristus yang sesungguhnya ada di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama manusia. Ini terjadi karena hati kita lamban dan secara spiritualitas kita telah menjadi orang-orang yang bodoh. Akibatnya, arah dan tujuan hidup kita cenderung untuk selalu mengacu ke masa lalu yang kelam dan kepada pengandalan diri sendiri. Tetapi ketika hati dan mata rohani kita dicelikkan oleh Allah, maka kita akan dimampukan untuk lebih mengenal dan berjumpa secara pribadi dengan Kristus yang sudah bangkit. Saat itulah, saudara, kehidupan kita akan diubahkan secara penuh. Hidup kita mengalami pencerahan iman dan ditransformasi oleh kuasa kebangkitannya. Sehingga dengan penuh sukacita, kita menjadi saksi dari kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang seharusnya masih memiliki pengaruh di dalam kehidupan orang Kristen sampai zaman ini. Seorang ahli perjanjian baru, N.T. Wright, menyebutkan para pengikut Kristus sebagai Passover people, orang-orang kebangkitan. Sebutan ini dipakai untuk merujuk kepada identitas para pengikut Kristus yang sudah diselamatkan dan mengerti signifikansi kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus telah mendorong dan memotivasi mereka untuk menyaksikan berita Injil di tengah dunia. Passover people adalah mereka yang senang melatih diri dan tidak hidup sembarangan, tidak memandang rendah orang-orang berdosa, dan yang selalu berusaha menghadirkan shalom, damai di tengah realitas kehidupan. Jadi semakin jelas bagi kita, saudara, ketika pencerahan iman terjadi kepada saksi-saksi kebangkitan Kristus, termasuk saudara dan saya, maka harus terlebih dahulu adanya pertobatan sejati dan kelahiran baru. Saat ini, saudara, apakah hidup saudara sudah ditandai oleh pertobatan dan hidup yang baru dengan sungguh? Perubahan hidup saudara yang baik dengan jelas terlihat dan terbukti oleh keluarga dan kerabat Anda, bahkan oleh orang asing sekalipun. Ketika melihat saudara, mereka tahu bahwa itu Kristus sudah hidup dalam hidup saudara. Apakah saudara menyadari Kristus selalu ada bersama-sama saudara di setiap kondisi kehidupan kita?
Akhirnya, saudara, seluruh perenungan ini dapat disimpulkan ke dalam sebuah kalimat. Kisah perjumpaan di Emmaus mengajarkan bahwa respons iman terhadap anugerah Allah sanggup mengubah makna hidup manusia. Saat ini, maukah saudara berjumpa secara pribadi dengan Yesus dalam hidup ini? Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, di dalam waktu teduh kita berdoa secara pribadi, kita akan mendengarkan suatu pujian yang mengatakan, Tuhan tinggallah sertaku. Abide with me. Biarlah melalui pujian ini boleh mengingatkan setiap kita, menyadarkan setiap kita, agar sungguh-sungguh Tuhan mau tinggal serta dalam hidup kita. Mari kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal serta. Berilah salib-Mu nyata di depan, tunjukkan jalan yang penuh terang, fajar menghalang kabut dan mendung. Tuhan, kekal Kau tinggal sertaku. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh sampai detik ini mempengaruhi kehidupan kami. Sampai zaman ini, kami boleh sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang kekal. Biarlah ya Tuhan, kekuatan kebangkitan Kristus itu terus tetap ada dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Dan kami memohon ya Tuhan, agar pengaruh kebangkitan Kristus itu yang sudah ada dalam kehidupan orang percaya ketika kami lahir baru, bertobat dan lahir baru, kami sungguh-sungguh hidupi dalam kehidupan kekristenan kami. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dewasa dari hari ke hari.
sungguh-sungguh mencerminkan karya keselamatan dalam kehidupan kami yang sudah kami terima. Tuhan tolong jemaat-Mu, khususnya jemaat gereja kehidupan rohani. Biarlah kami sungguh boleh dibangunkan iman rohani kami ketika firman Tuhan diberitakan pada hari ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang sudah mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan roti dan anggur di rumah, harap dipersiapkan lebih lagi dan kita segera memulai perjamuan kudus Tuhan. Sakramen perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus yang harus orang percaya lakukan. Untuk itu jemaat harus mempersiapkan diri dan memohon Tuhan menyucikan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Bagi saudara-saudara yang belum dibaptis atau disidi, begitu juga anak-anak yang belum mengerti makna sakramen perjamuan kudus, tidak boleh untuk mengikuti dan mengambil perjamuan kudus ini. Harap orang tua di rumah mengawasi dan menjaga ketertiban agar perjamuan kudus ini tetap berlangsung hikmat dan suci. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan sebagai dasar perjamuan kudus kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan anggota keluarga kami mengikuti perjamuan kudus. Ajar kami untuk lebih bersyukur dan memaknai arti perjamuan kudus yang sesungguhnya. Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, dan kami seharusnya hidup menghargai anugerah pengampunan itu. Berkati perjamuan kudus ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita menerima roti terlebih dahulu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita terima anggur yang ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami mengingat betapa besar kasih Tuhan dan pengorbanan-Mu bagi kami. Jikalau kami boleh berbagian pada saat ini melakukan perjamuan kudus, kiranya kami semakin mengingat akan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau bukan saja sudah menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, tetapi sampai pada saat ini Engkau selalu menjaga memelihara kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus menghargai pengampunan yang Tuhan beri
agar kami juga hidup semakin hari semakin benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita memperhatikan beberapa warta yang ada di layar. Gereja Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Rus Indarti, Melisa, Kwek Licu atau Lina, Pendeta Regi Arthur, Shirley, Chiu Chung Lien, Miki Stefanus, dan Yana Maria. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya tambah usia, tambah cinta Tuhan Yesus, dan semakin intim dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasa mari kita memberikan persembahan dan juga persembahan persepuluhan, khususnya pada hari ini di minggu pertama di bulan Mei, kita bisa memberikan persepuluhan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Terima kasih untuk cinta kasih saudara-saudara bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memelihara dan membalas cinta kasih saudara. Sekolah minggu pada hari ini pukul 10 dengan tema kekhawatiran. Mari kita ajak anak-anak kita, adik-adik, keponakan, cucu-cucu kita untuk boleh dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu mulai dari kecil. Pukul 10 kita bersama-sama beribadah sekolah minggu. Persekutuan doa hari Rabu pada minggu ini dengan tema taat kepada pemerintah akan dilayani oleh Guru Injil Febri Mawuntu. Mari dengan setia kita boleh mengikuti persekutuan doa, kita boleh berdoa bersama-sama dan juga belajar firman Tuhan bersama dengan seisi rumah kita. Mesbah keluarga pada Jumat minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema Tinggallah Sertaku. Mari bersama-sama dengan anggota keluarga kita dengan setia boleh mengadakan satu mesbah keluarga, berdoa bersama-sama kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Ibadah minggu pada kebaktian minggu depan akan dilayani oleh Guru Injil Erin di dalam rangka Hari Orang Tua Parents Day dengan tema Children and Parents for the Glory of God. Mari kita bersama-sama merayakan Hari Orang Tua, mengucap syukur akan keberadaan mereka, dan kita boleh bersama-sama juga dengan setia beribadah di kebaktian minggu depan. Acara dari Badan Pengurus Pusat dalam rangka Mother's Day GKR Indonesia akan mengadakan acara webinar dengan tema Wonder Woman yang akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Mari kita sama-sama boleh mengikutinya, khususnya bagi para kaum wanita. Berita sukacita, Saudara Erwin Gunawan dengan Kina Grace Kawatu, anak dari Bapak Pendeta Tony Kawatu, akan melangsungkan pemberkatan pernikahan kudus pada tanggal 9 Mei. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persiapan mereka, kiranya keluarga mereka nanti kelak sungguh memuliakan nama Tuhan. Berita sukacita yang kedua, Guru Injil Erita Sihombing dengan Guru Injil Maruli Fredian Jami akan melangsungkan pemberkatan nikah kudus pada tanggal 14 Mei 2021. Kiranya Tuhan juga dimuliakan melalui segala persiapan dan juga pernikahan mereka dan juga kelak mereka menjadi keluarga yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Pada hari Kamis 13 Mei, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dengan tema I'm with you always akan dilayani oleh Pendeta Regi Arthur. Mari dengan ucapan syukur kepada Tuhan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersama dengan anggota keluarga bisa beribadah. Baik jemaat Tuhan, mari kita akan berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita mau berdoa bagi jemaat kita yang berulang tahun dan juga bagi persembahan-persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersama dengan jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Rus Indarti, Melisa, Kwek Licu atau Lina, Pendeta Regi Arthur, Shirley,
Chiu Chung Lien, Miki Stefanus, dan Yana Maria. Kiranya bertambahnya usia mereka, mereka semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan Engkau sendiri yang terus menjawab akan segala doa-doa mereka yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, studi, dan masa depan mereka. Mereka sungguh seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kekristenan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, bersama saudara-saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat sekalian, ibadah kita selesai, doa teduh. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.